Gedung Pengadilan Tinggi Surabaya. Jangan saya yang jawab, Humas. Gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Siap. Humas ya, di Humas. Saat ditanya apakah kedatangannya ke Pengadilan Tinggi berkaitan dengan vonis bebas Ronald Tanur, Ketua Majelis Hakim Erintua Damanik bilang tidak ada pemanggilan, hanya silaturahmi. Soal vonis bebas Tanur, Erintua meminta publik membaca pertimbangan hukum Majelis Hakim. Jangan saya yang jawab, Humas. Gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Siap. Humas ya, di Humas. Humas ya, silakan bicara. Kedatangan jenengan ke PT apa Pak? Dalam rangka apa Pak? Apa dipanggil PT atau terkait ini? Dalam rangka apa Pak? Iya, namanya silaturahmi aja. Oh silaturahmi ya Pak ya? Oh ini Karena Wakap itu teman saya satu angkatan. Oh. Pak terkait putusan kemarin tuh gimana? Tanya ke Humas. Buktinya sudah ada dalam pertimbangan itu semua. Ya. Humas Pengadilan Tinggi Surabaya memastikan kedatangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintua Damanik ke Pengadilan Tinggi bukan untuk pemeriksaan vonis bebas Ronald Tanur oleh Komisi Yudisial. Kedatangan hakim yang memberikan vonis bebas pada terdakwa Ronald Tanur hanya untuk melihat persiapan upacara purna tugas sejumlah hakim. Pagi tadi bukan hanya Hakim Erintua Damanik yang datang, 2 hakim anggota yang menangani kasus Ronald Tanur juga hadir di Pengadilan Tinggi Surabaya. Urusan kaya atau seperti apa? Ada dalam kaitannya dipanggil untuk pemeriksaan. Tadi kan pemeriksaan tanyanya, tapi pemeriksaan tidak ada. Termasuk Pak Heru juga ini tadi Pak? Ya, Termasuk Heru juga hakim anggota? tadi itu yang datang banyak. Ketiga-tiganya Pak. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa, karena memang kan harus ada ini ya penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Kejaksaan Negeri Surabaya memastikan akan mengajukan kasasi terkait vonis bebas hakim di kasus pembunuhan Dini Sera oleh terdakwa Ronald Tanur. Kasasi adalah upaya hukum jaksa penuntut umum yang diajukan ke Mahkamah Agung setelah putusan hakim. Kejari Surabaya berharap proses kasasi di Mahkamah Agung berlangsung cepat dan dapat membuktikan Ronald Tanur bersalah sesuai tuntutan JPU. Dalam proses kasasi ini kami setelah putusan pengadilan kami menyatakan kasasi terhadap tersangka Gregorius Ronald Tanur. Harapan kami kalau bisa secepat mungkin supaya masyarakat tahu, merasakan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini. Tentunya agar terhadap terdakwa ini dapat terbukti, yaitu sesuai dengan tuntutan melanggar pasal 338 KUHP. Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu kemarin dalam kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Sementara keluarga korban kaget dengan vonis bebas Ronald Tanur. Mereka menilai vonis bebas ini janggal. Keluarga berharap jaksa kasasi ke Mahkamah Agung dan berharap tersangka bisa dihukum seberat-beratnya. Dengan tuntutan dari jaksa 12 tahun, Anda merasa itu sudah cukup? Sebetulnya saya juga ngerasa itu nggak cukup ya, karena kan dengan nyawa manusia yang sudah hilang tidak bisa kembali, ya tidak bisa dibayar dengan apapun. Reaksi keluarganya Dini gimana Mbak? Pastinya orang tua di sini, terutama? Orang tuanya shock, sedih, kesel, semua jadi satu sih Kak. Ya pastinya jaksa harus meminta banding ya, karena menurut saya ya ini tidak benar gitu. Ya harusnya tersangkanya ya dihukum seberat-beratnya, kenapa bisa lolos gitu aja. Putusan bebas Ronald Tanur juga membuat marah Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni. Anggota DPR dari fraksi Nasdem ini mengecam keras vonis bebas yang diberikan oleh hakim karena dalam kasus ini menurutnya jelas ada korban dan bukti yang cukup. Ia meminta publik ikut mengawal kasus proses hukum yang dilakukan jaksa. Saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana
perempuan ini diberlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Pasca polemik yang muncul ke publik, Komisi Yudisial akan menurunkan tim investigasi dan mendalami putusan hakim untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dari hakim. Maka Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut. Walaupun KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi Komisi Yudisial untuk menurunkan tim investigasi serta mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Usai putusan ini, kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti menyatakan akan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, informasi terkini pasca vonis bebas anak ex anggota DPR Ronald Tanur, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Alfian Rahman. Alfian, selamat sore. Jadi kapan pastinya jaksa ini mengajukan kasasi atau atas vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tanur ini? Ya, selamat sore Nilu dan juga saudara. Kapan pastinya jaksa akan melakukan kasasi gitu akan kepada Mahkamah Agung terkait kasus Ronald Tanur? Informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Joko Budi Darmawan, pihaknya saat ini telah bersurat atau mengirim surat kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan salinan putusan lengkap hakim terkait putusan atau vonis bebas terhadap Ronald Tanur yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2024 lalu. Nanti kemudian setelah mendapatkan salinan putusan secara lengkap tersebut akan menjadi bahan daripada jaksa dan dari Kejari untuk membuat memori dari kasasi. Memori kasasi tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan dari jaksa dan dikirim ke Mahkamah Agung. Prosesnya pun ini bisa ditargetkan 7 hingga 14 hari ke depan dan diharap dari jaksa sendiri proses ini berlangsung cepat untuk dapat membuka kembali kasus ini dan mendapatkan tuntutan yang selayaknya dituntut waktu pengadilan berlangsung lalu, yaitu 12 tahun penjara, karena memang dari jaksa sendiri yakin bahwa terdakwa Ronald Tanur ini melanggar pasal 338 terkait pembunuhan dan juga beberapa bukti telah diajukan seperti yang telah muat atau telah dibacakan atau telah diterbitkan waktu proses pengadilan, Nilu. Alfian, tadi pagi ini kan 3 hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ini datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Apakah ini berkaitan dengan kisru yang terjadi sekarang, berkaitan dengan vonis yang mereka berikan? Ya, Nilu, belum ada keterangan resmi yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan Negeri Surabaya terkait hadirnya 3 orang majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur ke Pengadilan Tinggi Surabaya seperti itu. Namun yang dipastikan oleh Humas Pengadilan Tinggi, kehadiran dari 3 orang majelis hakim ini tidak ada kaitannya dengan kontroversi dari vonis bebas yang diberikan pada tanggal 24 Juli tersebut. Pantauan kami juga, Nilu dan juga saudara, ini salah satu hakim yaitu Ketua Majelis Hakim Damanik ini tiba di gedung Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan keluar sekitar pukul 11 lebih 44 menit. Ada sekitar 1,5 jam lebih pertemuan tersebut, dan informasi yang kami dapatkan dari Humas Pengadilan Tinggi Surabaya, Jawa Timur, datangnya majelis hakim ini atau ketua majelis hakim ini adalah panggilan dari wakil ketua PT Pengadilan Tinggi Surabaya. Namun untuk keterangan resminya terkait alasan pemanggilan tersebut belum diketahui. Seperti itu, Nilo. Alfian, terima kasih atas informasi. Ada jurnalis Kompas TV.